Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Synolik Victor. Setibanya di game terakhir, Satoshi akhirnya menyadari apa yang dikatakan Shinji sebelumnya ternyata memang benar adanya. Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan bintang jatuh. Tiba-tiba ada satu bintang yang hampir menimpa mereka semua. Lalu Piplup maju untuk menghentikannya dengan menggunakan Whirlpool. Saat ini mereka ternyata sedang mengadakan Grand Festival. Berkat Piplup, Hikari berhasil mencapai mimpinya memenangkan kompetisi ini. Kemudian Gible melancarkan Draco Meteor menghit Piplup, hingga Piplup terbangun dari tidurnya. Ternyata ini hanyalah mimpi. Keesokan harinya, Satoshi berlatih mengingat sebentar lagi ia akan menantang gym leader terakhirnya. Tapi saat hendak melatih Gible, latihannya tidak berjalan lancar. Setelah dipaksa, akhirnya Gible mau juga dilatih. Seperti biasa, Draco Meteor akan otomatis melock Piplup sebagai targetnya. Kemanapun ia melangkah, Draco Meteor akan selalu mengikutinya. Sehingga Piplup yang sudah tak tahan lagi mendatangi Gible dan mengajarnya. Piplup pikir Gible itu akan dimarahi karena perbuatannya, sedangkan dirinya yang akan disayang-sayang. Namun kenyataannya semuanya malah menyemangati Gible untuk terus melatih jurusnya. Bahkan Hikari pun sama sekali tidak memperdulikan Piplup. Sakit hati, Piplup pun pergi. Di saat seperti ini, tim Rocket sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Setelah itu barulah semuanya sadar Piplup sudah menghilang. Piplup berjalan ke hutan, mendengar suara dari balik semak-semak yang ia pikir itu pasti Hikari yang mengkhawatirkannya. Akan tetapi terkejut karena itu adalah Rhyperior. Piplup segera kabur dari Pokemon itu. Sementara itu, Satoshi menyuruh Staraptor untuk mencari Piplup. Tidak disangka mereka malah bertemu Rhyperior yang menyerang Piplup sebelumnya. Di saat Piplup putus asa, tim Rocket menghampiri, mengatakan mereka bisa menyelesaikan permasalahan antar trainer dan Pokemon. Piplup pun menceritakan bahwasannya ia terlibat cekcok dengan Gible. Bahkan Piplup sempat berpikir untuk kembali ke lab Rob Nanagamado saja. Tim Rocket yang bersimpati akan keadaannya, lalu memutuskan untuk mencari Hikari. Segera tim Rocket menemui Hikari, menjelaskan bagaimana perasaan Piplup yang begitu tersakiti akibat ulah Gible. Itu semua karena Satoshi yang tidak becus menjaga Pokemonnya, sedangkan Hikari yang tidak memahami perasaan Piplup. Sekarang mereka dituntut untuk bertanggung jawab menemui Piplup. Namun sebelum itu lagi-lagi datang Rhyperior yang mengamuk. Hal ini menyebabkan Satoshi dan kawan-kawan terpisah dari tim Rocket. Dan juga Pikachu yang menghilang entah kemana. Sekembalinya tim Rocket menyuruh Piplup untuk mengajak Pikachu ke sini. Piplup lalu bertemu dengan Pikachu yang mengajaknya kembali ke Hikari. Piplup dengan tegas menolak dan malah membawa Pikachu ke tim Rocket. Sesampainya di sana, tim Rocket memasukkan mereka berdua ke dalam kandang anti listrik. Barulah Piplup sadar ia telah ditipu. Saat Satoshi dan kawan-kawan masih melakukan pencarian, Gible melancarkan Draco Meteor yang otomatis akan menghit Piplup. Sehingga dengan itu mereka berhasil menemukan Piplup dan Pikachu. Rhyperior lalu muncul dan secara tak langsung membebaskan mereka berdua. Piplup yang melihat Hikari begitu mengkhawatirkannya, telah sadar bahwa dirinya teramatlah sangat penting di matanya. Satoshi juga meminta maaf atas perbuatannya. Kemudian tim Rocket mengadakan pertempuran melawan Satoshi dan kawan-kawan. Piplup turun tangan untuk membantu Grottle. Ketika Grottle berhasil melumpuhkan Sevipire, Piplup malah dijatuhkan Carnivine. Hal ini men-trigger Piplup untuk mengeluarkan jurus terbarunya, yaitu Hydro Pump. Dengan demikian, tim Rocket pun kembali terbang ke langit-langit. Rhyperior masih ada dan kini bergerak mendekat. Sesaat kemudian muncul trainernya yang menghentikannya. Ia meminta maaf karena Rhyperiornya banyak membuat masalah. Menjelang sore harinya, Satoshi dan kawan-kawan bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka tiba juga di Sunyshore City, tempat di mana Satoshi akan menantang gym leader berikutnya.
Namun jangan cepat senang dulu. Gym leader yang akan dihadapi Satoshi ini merupakan yang terkuat. Hal ini membuat Satoshi semakin tak sabar untuk bertarung melawannya. Tim Rocket masih mengikuti guna mengincar Pikachu. Setibanya di sana, mereka ditanya tentang keperluannya datang ke sini. Satoshi mengatakan ia ingin menantang gym leader. Betapa terkejutnya mereka karena di gym ini dipersilahkan untuk mengambil badge sesukanya. Sedangkan Satoshi menginginkan pertarungan agar lebih puas ketika mendapatkan badge. Teringat perkataan Shinji sebelumnya, bahwa inilah yang ia maksud gym paling jelek di antara yang lain. Satoshi mencoba mendobrak pintunya, akan tetapi dicegah oleh sistem pertahanan yang ada di gym. Untungnya ada Infernape yang menyelamatkannya, yang merupakan kepunyaan Ohba, seorang Elite Four spesialis tipe api. Menyadari keseriusan Satoshi yang ingin menantang gym leader, Ohba lalu mengajak mereka ke Sunyshore Tower, tempat persembunyian Denji, sang gym leader. Setibanya di sana, Denji dan Raichu muncul. Denji mempersilakan Satoshi untuk mengambil badge-nya ketimbang bertarung melawannya. Akan tetapi Satoshi memohon agar bertarung saja, supaya ada sensasinya ketika mendapatkan badge. Namun Denji menjawab ia telah lama kehilangan semangat bertarungnya. Ohba mengatakan Satoshi mempunyai semangat yang membara dan bisa membangkitkan semangat Denji juga. Denji tidak peduli akan hal itu dan meminta mereka untuk meninggalkannya sendirian. Tim Rocket tiba di gym berupaya masuk ke dalamnya. Tim Rocket pun berupaya mengambil alih Sunyshore Tower. Satoshi dan kawan-kawan diajak mampir ke kafe. Ohba menceritakan ia menjalin persahabatan semenjak kecil dengan Denji. Mereka berdua sering bertarung dan menganggap satu sama lain sebagai rival yang harus dilewati. Pernah juga suatu ketika mereka dikalahkan dengan mudahnya, walaupun bertarung secara tak seimbang. Seiring berjalannya waktu, masing-masing dari mereka berdua mengejar mimpi yang berbeda. Ohba yang menjadi Elite Four, sementara Denji menjadi gym leader. Hal ini menyebabkan mereka semakin terpisah. Ditambah lagi, Denji kehilangan semangat bertarungnya semenjak menciptakan sistem tenaga matahari demi keberlangsungan kota. Selesai bercerita, Denji mampir ke kafe yang sama. Ohba mencoba menyadarkan bahwa Pokemon Battle sangatlah menyenangkan, tapi Denji sama sekali tidak merasakan apa-apa saat melakukannya. Untuk membuktikannya, Ohba akan memperlihatkannya saat bertarung melawan Satoshi. Dengan sistem 3 versus 3, Satoshi memilih Weasel versus Ohba dan Infernape. Weasel melancarkan Water Gun. Infernape melompat menghindar lalu menangkis Ice Punch. Menggunakan jurusnya sendiri, Infernape mematahkan es yang membelenggu tangannya. Setelah itu, Flare Blitz dan Aqua Jet berbenturan, yang mengakibatkan kekalahan Weasel. Berikutnya Infernape versus Infernape. Pertarungan sengit terjadi ketika sesama Infernape saling melancarkan serangan. Namun yang lebih berpengalaman tentunya Infernape Ohba, hingga mampu menumbangkan Infernape Satoshi. Meski sudah disajikan pertandingan yang seru, Denji berusaha meninggalkan gym, namun dicegah setidaknya sampai pertandingannya selesai. Satoshi yang tersisa satu Pokemon lagi mengandalkan Pikachu. Pikachu Big Attack yang hanya memberi dampak yang sedikit terhadap Infernape. Infernape melanjutkan dengan Flare Blitz lagi, sedangkan Pikachu menghantamkan Volt Tackle. Berlanjut dengan Infernape melancarkan Match Punch, yang masih bisa menembus Iron Tail hingga Pikachu terlempar sangat jauh. Kemudian Infernape melancarkan Close Combat menghambat pergerakan lawannya. Pikachu berupaya melawan dengan Thunderbolt, akan tetapi tidak berdampak banyak terhadap Infernape. Infernape kemudian Flare Blitz lagi, yang menghit telak Pikachu. Pikachu itu tidak berdaya di hadapan Infernape yang melancarkan serangan bertubi-tubi. Saat Pikachu hendak menabrak dinding, Satoshi menangkapnya. Hal ini mengingatkan Denji saat ia masih bersama Pikachu. Waktu itu Denji bertarung dengan sekuat tenaga sama seperti ini. Satoshi berniat mengakhiri pertandingan ini dengan Pikachu Volt Tackle. Ohba merespon dengan menggunakan Infernape Flare Blitz. Serangan itu sama-sama menghit. Akan tetapi yang duluan terjatuh adalah Pikachu yang menerima begitu banyak damage. Pertandingan ini pun dimenangkan Ohba. Namun bagi Satoshi tidak apa, karena hal ini akan meningkatkan pengalaman bertarungnya juga.
Denji yang telah terbuka mata hatinya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang gym leader yang baik dan benar. Ia pun langsung mengajak Satoshi untuk bertarung melawannya. Ohba pun sangat senang sekali akhirnya sahabat lamanya telah kembali. Satoshi dan Denji sudah siap di posisi masing-masing, di mana Satoshi memilih Grottle sementara Denji memilih Luxray. Walaupun seharusnya Grottle diuntungkan ketika melawan tipe listrik, namun Luxray lebih dulu mendaratkan serangan pertamanya. Saat Satoshi hendak membalas, tiba-tiba saja mati lampu. Denji langsung mengecek apakah lampunya jelek atau tegangan rendah, namun nyatanya tidak. Mereka semua pun keluar untuk mencari tahu lebih lanjut. Petugas Junsa mengatakan seluruh Sunisword City telah padam total. Diduga permasalahannya berasal dari Sunisword Tower, yang merupakan sumber daya listrik. Sesampainya di sana, ternyata tim Rocket telah mengambil alih tempat itu. Mereka berencana menghadiahkannya untuk sang bos, sebagai bahan pembangkit listrik yang tak habis-habis. Satoshi dan kawan-kawan yang mencoba mengejarnya, sampai di tempat di mana tim Rocket akan menerbangkan tower itu kembali ke markas mereka. Sebelum tim Rocket lepas landas, Satoshi, Denji, dan Ohba berpegangan di roket itu. Sayangnya Ohba terjatuh saat tim Rocket semakin terbang tinggi, menyisakan Satoshi dan Denji yang kini harus berjuang merebut tower. Di Pokemon Center, Suster Joy begitu mengkhawatirkan Pokemon yang tidak bisa dirawat dikarenakan mati lampu. Takutnya kondisi para Pokemon itu akan memburuk. Beruntung masih ada power supply cadangan yang bisa diaktifkan dengan cara mengayuh sepeda. Bersama-sama Takeshi dan Ohba mengayuhnya. Berpindah lagi ke Satoshi yang harus cepat menemukan kokpit untuk mengalahkan tim Rocket. Akan tetapi tim Rocket mengurung mereka di dalam kandang. Saat Pikachu dan Raichu berniat menghancurkan kandang itu, energi mereka ditransfer sebagai bahan bakar roket. Tim Rocket jujur kurang persiapan karena Satoshi masih punya Gible yang bisa menghancurkan kandang itu. Sesudahnya Satoshi dan Denji akhirnya menemukan tim Rocket. Segera saja pertarungan dimulai, di mana Pikachu, Raichu versus Sevipire Carnivine. Serangan listrik tidak berguna di sini karena akan langsung dialihkan sebagai bahan bakar. Oleh karenanya, Satoshi mengeluarkan Grottle yang langsung berevolusi menjadi Torterra. Torterra mengeluarkan Lipstrom untuk menjatuhkan Sevipire dan Carnivine, sekaligus mengusir tim Rocket keluar dari sini. Takeshi sangat kecapean disuruh mengayuh terus-menerus, tapi berkat adanya Suster Joy seketika tenaganya kembali pulih. Terlihat Denji yang berusaha mengendalikan roket agar bisa mendarat dengan selamat. Para Pokemon diminta untuk menyalurkan energinya ke roket. Alhasil Sunisword Tower bisa ditaruh di tempat semula dan lampu menyala kembali. Dengan keadaan gym yang rusak seperti ini, terpaksa gym battle antar Satoshi versus Denji harus ditunda dulu. Satoshi sama sekali tidak kecewa dan memilih memanfaatkan waktunya untuk berlatih agar bisa mengalahkan Denji. Mereka pun berencana pergi ke Lake Valor guna menghadiri Grand Festival. Lalu kembali ketika gym sudah selesai diperbaiki.